Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang ketentuan penyembelihan hewan. Bagaimanakah ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran agama Islam? Kita saksikan bersama-sama. Anak-anakku, ini adalah kompetensi dasar, yaitu kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kalian ketika kalian mempelajari materi tentang penyembelihan hewan ini. Yang pertama, 1.10 menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. 2.10 menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.10 memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah kalian mempelajari materi tentang penyembelihan hewan, maka kalian diharapkan mampu 1. Memaparkan ketentuan penyembelihan hewan. 2. Melafalkan dan hafal dalil nakli tentang penyembelihan hewan. 3. Memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Anak-anakku, ada beberapa hewan tertentu yang sebelum dikonsumsi oleh kita itu harus disembelih terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah mengapa hewan-hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi? Jawabannya adalah supaya hewan tersebut menjadi halal kita konsumsi. Tentunya hewan-hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita konsumsi. Adapun hewan yang mati karena dicekik, ditusuk, dipukul, dibanting, ditendang, disetrum listrik, tentunya daging dari hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Ini adalah hewan yang halal dikonsumsi walaupun tidak disembelih, yaitu ikan dan belalang. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani, as-samaku wal jaradu." Artinya, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang ini tidak perlu disembelih oleh kita. Bahkan dalam kondisi mati pun dua binatang ini halal dikonsumsi. Rukun penyembelihan hewan. Anak-anakku, dalam ajaran agama kita, menyembelih hewan itu ada aturannya. Tidak asal menyembelih atau asal mematikan hewan tersebut. Ada rukun penyembelihan hewan yang harus dipenuhi saat hendak menyembelih. Yang pertama adalah penyembelih, yaitu orang yang menyembelih. Kriterianya seorang penyembelih adalah dia harus mukallaf, dia beragama Islam, dia baligh atau dewasa, dan berakal sehat. Penyembelih hewan juga boleh dari ahli kitab. Kriteria kedua adalah bahwa penyembelih tersebut harus memahami tata cara penyembelihan hewan secara syar'i. Kriteria ketiga, seorang penyembelih
harus memiliki keahlian dalam penyembelihan hewan. Rukun penyembelihan hewan. 2. Hewan yang disembelih. Adapun kriteria hewan yang disembelih adalah 1. Hewan tersebut dalam kondisi hidup. Karena jika hewan yang disembelih sudah dalam kondisi mati atau sudah menjadi bangkai, maka dagingnya haram dikonsumsi oleh kita. Yang kedua, kriteria hewan yang disembelih adalah hewan tersebut harus masuk kategori hewan yang halal menurut Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kriteria hewan yang disembelih adalah hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Rukun penyembelihan hewan. 3. Alat penyembelihan. Kriteria alat penyembelihan. 1. Tajam, bisa terbuat dari besi atau bambu. 2. Dilarang menggunakan alat penyembelihan seperti gigi, kuku, taring, atau tulang. Berikut adalah tata cara penyembelihan hewan. 1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca basmalah. 2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan atau yang disebut dengan marik atau esofagus, daerah warna abu-abu. Saluran pernafasan atau tenggorokan atau yang biasa disebut dengan hulqum atau trachea, daerah warna orange. Dan 2 pembuluh darah, yaitu wadah jahit, vena jugularis, dan arteri karotis. Pembuluh darah warna merah ini, ini semuanya harus terputus dalam penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan. 3. Hewan yang disembelih digulingkan dengan posisi rusuk kiri di bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. 4. Penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dan secara cepat. 5. Hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke lubang, maka disembelih dari bagian mana saja dari badannya, asalkan mati karena penyembelihan tersebut. 6. Membaca sholawat Nabi dan takbir menyertai penyembelihan hewan. Dalil nakli tentang penyembelihan hewan terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Terjemahnya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dalil nakli tentang penyembelihan hewan terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Terjemahnya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Terjemahnya, hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dalil nakli tentang penyembelihan hewan terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Terjemahnya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dalil nakli tentang penyembelihan hewan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi syifari wa an tuwariya 'anil bahaimi. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mempertajam pisau atau alat untuk menyembelih dan menyembunyikannya pisau tersebut dari binatang ternak yang akan disembelih. Dalil nakli tentang penyembelihan hewan. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qul ma afral audaja ma lam yakun qardonabin au hazza dhufrin. Rawahu Al-Baihaqi. Dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibolehkan sebagai alat menyembelih setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku. Daftar pustaka atau referensi dari berbagai sumber. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang penyembelihan hewan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah bersumber dari Al-Faqir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.